Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi terkait pajak dalam perekonomian makro melalui video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis keuangan negara yang diampu oleh Ibu Yulia Maris Hedianti, Magister Ekonomi. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Yang ketiga, pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Yang keempat, dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Yang kelima, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Yang keenam, pengaruh pajak terhadap produksi total. Ketujuh, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Yang kedelapan, kondisi terkini pajak dalam perekonomian makro. Dan yang kesembilan, pandangan tentang berita pajak dalam perekonomian makro. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 6 terdiri dari yang pertama Vindi Hapsari dengan NIM belakang 167, yang kedua Windy Puspitasari dengan NIM belakang 171, yang ketiga Yunita Dwi Harira dengan NIM belakang 172, dan yang keempat Beni Ibra Rafli dengan NIM belakang 180. Untuk subbab yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pengertian pajak langsung dan tidak langsung dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi tata usaha atau administrasi dan dari segi ekonomi. Pajak langsung dari segi tata usaha atau administrasi merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Misalnya setiap tahun yang biasanya dikenakan pada waktu tertentu. Pajak langsung dari segi ekonomi merupakan pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dipindahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pengertian pajak tidak langsung, menurut interpretasi tata usaha negara, merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pajak tidak langsung biasanya terjadi pada suatu transaksi, tindakan, atau kejadian. Misalnya, pada tindakan yang berupa jual beli barang yang biasanya dikenakan pajak penjualan dan juga dalam tindakan dalam pengolahan barang biasanya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak tidak langsung dalam segi ekonomi merupakan pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, cukai, bea masuk, bea materai, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Pada gambar ikhtisar, pajak langsung dan pajak tidak langsung menunjukkan berbagai faktor produksi yang masing-masing digunakan oleh para pemiliknya untuk memperoleh penghasilan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan itulah yang merupakan pajak langsung. Kemudian faktor-faktor produksi di atas diorganisasikan oleh pengusaha dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya barang dan jasa itu dijual di pasar dan timbul transaksi jual beli. Transaksi jual beli inilah yang dikenai pajak tidak langsung. Yang menjadi pembeli atau konsumen adalah para pekerja, pengusaha, pemilik modal maupun pemerintah yang masing-masing bertindak sebagai rumah tangga. Mereka inilah yang menjadi pemikul beban pajak yang digeserkan oleh para wajib pajak tidak langsung. Untuk subbab yang kedua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber pendapatan negara. Penerimaan negara-negara sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau negara yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung.
Peran pajak langsung menjadi semakin penting, namun tidak berarti bahwa pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Jika suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga akan menjadi lebih baik, sehingga peran pajak langsung juga akan meningkat. Contohnya pada pengenaan pajak penghasilan, karena pada pemungutannya harus dilakukan atas dasar surat ketetapan pajak, maka jelas membutuhkan administrasi yang teliti. Namun untuk negara yang masih berkembang, pemungutan pajak langsung yang dilakukan atas dasar surat ketetapan pajak yang membutuhkan administrasi yang teliti dinilai sangat sulit dilakukan. Kemudian bagi pajak tidak langsung, sistem administrasinya lebih sederhana, misalnya saja pada pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini dapat dilakukan dengan mudah, dikenakan kepada penjual barang sebagai wajib pajak, dan sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang Pajak Penjualan sebagai pemikul beban pajak pada dasarnya memang dari konsumen barang-barang tersebut. Selanjutnya, kebaikan pajak tidak langsung sebagai sumber pendapatan negara. Yang pertama, untuk anggaran pendapatan negara, hasilnya lebih stabil. Yang kedua, dapat mengikuti pengumpulan dana sesuai pendapatan masyarakat. Yang ketiga, biaya pemungutannya rendah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana. Dan yang kelima, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Keburukan pajak tidak langsung sebagai sumber pendapatan negara. Yang pertama, kurang memenuhi rasa keadilan. Yang kedua, kadang tidak dapat dijalankan secara baik. Tiga, sukar dirasakan pengaruhnya oleh sektor produksi, sehingga negara-negara yang sedang berkembang cenderung untuk lebih banyak menggunakan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan rutin yang utama. Namun jika sasaran pembangunannya lebih ditekankan pada redistribusi penghasilan dalam masyarakat, maka pajak langsung yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Mengenai kebaikan dan keburukan pajak langsung adalah kebalikan dari kebaikan dan keburukan pajak tidak langsung. Baik, yang selanjutnya merupakan pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Bisa dilihat pada gambar di PPT yang menampilkan perbandingan antara pajak penghasilan yang merupakan bagian dari pajak langsung dan pajak penjualan yang merupakan bagian dari pajak tidak langsung. Dari gambar itu dapat dilihat pada sumbu vertikal bahwa konsumen memiliki pendapatan setinggi OY2, konsumen tersebut mengkonsumsi barang X. Harga X mula-mula PX1, sehingga kalau konsumen itu membelanjakan seluruh pendapatannya pada barang X, maka barang X yang dimilikinya untuk dikonsumsi sebanyak OX1 kesatuan. Artinya, beban pajak penghasilan itu dapat didistribusikan untuk sebagian besar barang-barang yang dikonsumsi, sedangkan dalam pajak penjualan, tenaga beli akan berkurang dalam hubungannya dengan satu jenis barang yang terkena pajak penjualan tersebut, sehingga konsumen hanya akan mengadakan penyesuaian di sekitar barang yang harganya lebih tinggi untuk barang tertentu itu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Adapun pasar yang terdampak adanya suatu pajak ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Di dalam pasar persaingan sempurna terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak penjualan per unit atau pajak spesifik dan pajak lamsam. Untuk melihat pengaruh pajaknya bisa dilihat pada gambar pada pajak per unit spesifik yang menunjukkan kedudukan suatu perusahaan individual dan keadaan barang yang dijual oleh perusahaan. Pada gambar bisa dilihat, harga mula-mula adalah setinggi OP0, yaitu perpotongan antara kurva permintaan D0 dengan kurva penawaran D0 sebelum pengenaan pajak per unit barang yang dijual S0. Nah, karena harga yang terjadi dalam industri setinggi OP0, maka harga yang dihadapi oleh perusahaan juga setinggi OP0. Kemudian setelah dikenakan pajak yang sifatnya spesifik,
di mana pajak itu tidak hanya dikenakan pada suatu perusahaan saja, tetapi pada seluruh perusahaan yang ada dalam industri itu, sehingga masing-masing perusahaan akan mengalami kenaikan dalam biaya variabelnya. Lalu bagaimana kalau pajak itu bersifat lamsam, artinya tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan? Bisa dilihat pada kurva A yang menunjukkan kedudukan perusahaan yang mendapatkan keuntungan murni, dan kurva B yang menunjukkan keadaan industri dari barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri barang X. Kalau sekarang industri itu dikenakan pajak lamsam, yaitu pajak yang pengenaannya tidak tergantung pada banyaknya produk yang dihasilkan, maka ini berarti hanya akan menggeser kurva biaya rata-rata setelah adanya pajak tersebut. Selanjutnya, dalam pasar monopoli, apabila pajaknya bersifat spesifik, maka dapat dilihat pada gambar bahwa baik kurva biaya rata-rata maupun biaya marginal bergeser ke atas sebesar pajak per unit barang X yang dijual atau dihasilkannya. Sedangkan apabila pajaknya bersifat lamsam, maka akan menambah biaya tetap atau fixed cost, sehingga pengaruhnya terhadap kurva biaya marginal tidak ada dan hanya mempengaruhi besarnya biaya rata-rata, sehingga hanya menggeser kurva biaya rata-rata ke atas dari AC0 ke AC rata-rata. Baik, materi yang kelima adalah kesejahteraan yang hilang karena pajak. Semua cara pembiayaan negara, termasuk pajak, pasti menimbulkan beban. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut dengan kesejahteraan yang hilang karena pajak atau welfare cost of taxation. Ada dua jenis kesejahteraan yang hilang karena pajak. Yang pertama, beban tak langsung akibat pajak atau the welfare cost of taxation, dan yang kedua ada biaya langsung akibat pajak atau direct cost of taxation. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci, tetapi PPN tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga harga dari mesin cuci tersebut juga ikutan tinggi. Maka dapat menimbulkan produksi mesin cuci sampai turun, bisa sampai nol karena konsumsi akan mesin cuci tersebut juga menurun. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi ada beban bagi masyarakat akibat pajak tersebut, yaitu tidak ada lagi mesin cuci yang dijual di pasar, sehingga masyarakat harus mencuci pakaiannya secara manual dengan tangan. Dengan demikian ada misalokasi faktor produksi, sehingga konsumen menjadi kurang sejahtera. Selanjutnya, pada kurva di bawah ini diasumsikan bahwa industri mesin cuci adalah constant cost industry. Artinya, dengan bertambahnya perusahaan dalam industri tersebut tidak akan mempengaruhi biaya produksi rata-ratanya. Pada kurva disebutkan bahwa penjualan sebesar $200 per mesin cuci untuk pajaknya menggeser kurva penawaran menjadi S plus T, sehingga produksi turun dari Q1 menjadi Q2 dan harga naik dari P1 ke P2 atau dari harga $500 ke $700. Penerimaan pajak sama dengan P1, P2, BA. Harga bagi konsumen sekarang yaitu $700. Dan inilah sumber adanya misalokasi yang menyebabkan adanya welfare cost atau kesejahteraan yang hilang karena pajak. Pengurangan konsumsi mesin cuci dari
Q1 ke Q2 berarti hilangnya manfaat sebesar BCQ1 Q2 sumber-sumber produktif yang dipakai untuk memproduksi Q1 Q2 dapat digunakan untuk memperbanyak produksi barang-barang lain. Jadi, pajak membatasi produksi barang-barang yang dikenai pajak dan mendorong sumber-sumber produktif beralih ke pemakaian yang lain. Tetapi nilai barang-barang lain yang diproduksi ACQ1 Q2 lebih sedikit dibanding dengan hilangnya nilai barang-barang yang dikenakan pajak BCQ1 Q2. Perbedaan atau selisih antara BCQ1 Q2 dan ACQ1 Q2 adalah BAC, dan ini merupakan welfare cost. Sebab BCA menunjukkan besarnya kehilangan neto akan manfaat yang dialami oleh konsumen. Dengan mengetahui besarnya welfare cost, dapatlah dibandingkan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat, sehingga negara dapat membuat berbagai alternatif lain di bidang perpajakan. Di samping itu, welfare cost dapat memberi petunjuk kepada negara agar mengalokasikan sumber daya produktif seefisien mungkin. Materi yang keenam yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi total dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi, kita melihat pengaruh-pengaruh pajak terhadap kerja, tabungan, dan investasi melalui kemampuan dan keinginan, yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Pada kurva di bawah ini menunjukkan hubungan antara tingkat penghasilan nasional atau Y dengan tingkat konsumsi C dan tingkat investasi dilambangkan dengan I. Pada tingkat penghasilan nasional sebesar OY, perekonomian dalam keadaan seimbang. Tidak ada inflasi maupun deflasi. Pada tingkat penghasilan nasional ini, perekonomian dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment, maka terdapat suatu inflationary gap karena pada tingkat penghasilan itu investasi lebih besar daripada tabungan. Dengan demikian, maka harga-harga akan cenderung untuk naik terus sampai tidak ada lagi perbedaan antara investasi dan tabungan. Sebaliknya, kalau kita misalkan tingkat penghasilan nasional itu berada pada tingkat OY2, bisa dilihat di kurva, pada tingkat OY2 dan dapat suatu deflationary gap, yaitu sebesar perbedaan tabungan DH di atas investasi EH yang ditunjukkan oleh jarak DE. Akibatnya harga-harga akan turun terus sampai tidak ada perbedaan antara tabungan dan investasi lagi, karena tujuan kita adalah mencapai penghasilan nasional pada tingkat keseimbangan dan pada full employment. Maka kalau tingkat penghasilan nasional sebesar OY2 ingin dipertahankan, permintaan agregat harus mampu dinaikkan, atau dengan kata lain, kurva C plus I pada gambar kurva tersebut harus digeser ke atas sampai memotong titik D. Tetapi kalau seandainya tingkat penghasilan nasional pada
tingkat full employment itu berada pada tingkat OY, maka kalau full employment income ingin dicapai tanpa adanya inflasi dan deflasi, permintaan agregat harus dikurangi, atau dengan kata lain kurva C plus I harus digeser ke bawah sampai memotong titik A. Hal ini dapat ditempuh oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menambah tingkat pajak yang dikenakan dalam perekonomian. Untuk pengaruh yang pertama ialah pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan atau ability setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi baik bagi golongan orang dewasa maupun golongan umur di bawahnya. Suatu masalah yang perlu diperhatikan ialah bagaimana cara menentukan suatu batasan sehingga dapat diketahui bahwa pajak yang dikenakan akan dapat mengurangi tingkat efisiensi kerja wajib pajak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang, setiap golongan masyarakat tidak memiliki kesamaan dalam hal penghasilan. Jadi perlu dibedakan untuk penghasilan yang tinggi dan untuk penghasilan yang rendah. Jadi ada sedikit perbedaan untuk pengaruh pajak terhadap kemampuan menabung untuk orang yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Untuk orang yang berpenghasilan rendah tidak ada pengaruhnya, karena sebelum dikenakan pajak, orang yang berpenghasilan rendah itu cenderung tidak memiliki tabungan. Tetapi untuk yang berpenghasilan tinggi itu berpengaruh terhadap tabungan, tapi tidak berpengaruh terhadap efisiensi kerjanya. Untuk pengaruh yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kalau yang pertama tadi yaitu untuk pengaruh kemampuan, kalau yang kedua ini pengaruhnya kepada kemauan. Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, yang artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi bagi si wajib pajak. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam lagi, ternyata tidak sesederhana yang seperti kita pikirkan. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Untuk pajak yang dimaksud dalam mempengaruhi kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi yaitu sekiranya ada 5 jenis. Yang pertama, semua jenis pajak. Kita misalkan bahwa ada penghapusan pemungutan pajak penghasilan, sedangkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Kemudian pemerintah menutup semua pengeluarannya tersebut dari sumber penerimaan yang lain, misalnya dari keuntungan perusahaan negara atau dari hibah luar negeri. Kalau keadaan yang demikian ini berlangsung secara permanen, maka para wajib pajak akan merasa lebih senang karena tidak membayar pajak dan merasa lebih ringan. Karena tidak membayar pajak dan akan merasakan bahwa hidupnya lebih mudah dan lebih sejahtera. Dengan tidak membayar pajak, para wajib pajak yang semula membayar pajak merasa bahwa penghasilannya yang siap untuk dikonsumsikan bertambah besar.
Hal ini justru dapat menyebabkan orang-orang yang bersangkutan cenderung untuk kurang giat bekerja. Di samping itu, mereka juga akan memiliki kelebihan penghasilan di atas konsumsi mereka, sehingga mereka akan memiliki lebih banyak tabungan. Tetapi bagi mereka yang masih berada pada golongan penghasilan yang relatif rendah, dengan tidak adanya pajak yang dikenakan atas mereka menyebabkan mereka di samping cenderung untuk sedikit menambah tabungannya secara absolut, juga akan menambah konsumsinya untuk memperbaiki standar hidupnya. Dengan adanya kemungkinan tabungan yang menjadi lebih banyak, maka investasi kemungkinan juga akan bertambah. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi sebagian besar orang, pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru sebaliknya dapat menimbulkan suatu insentif untuk bekerja sehingga menyebabkan mereka lebih giat bekerja daripada kalau tidak ada pajak. Selanjutnya, pajak dapat menimbulkan suatu disinsentif pada baik untuk mengadakan tabungan maupun untuk mengadakan investasi. Yang selanjutnya adalah pajak-pajak khusus. Pada gambar kurva di bawah ini, di mana sumbu vertikal menunjukkan tingginya pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan banyaknya waktu untuk santai dan untuk berusaha atau bekerja, dengan anggapan bahwa seseorang wajib pajak punya waktu 24 jam per hari, maka sumbu horizontal memperlihatkan adanya alternatif pilihan wajib pajak. Kalau ia memilih untuk bekerja penuh selama 24 jam sehari tanpa istirahat, maka ia akan dapat penghasilan setinggi OP. Jadi OP garing OS adalah tingginya tingkat upah per jam. Sebaliknya, kalau ia memilih santai sepanjang hari, maka ia akan berpenghasilan sebesar 0 dan santainya sebanyak OS 0 jam atau 24 jam. Pada titik Q1 yaitu persinggungan antara garis upah PS dengan kurva tak acuh 1 berarti bahwa wajib pajak bersantai sebanyak OS1 dan bekerja selama S1 S0 jam kerja dengan mendapatkan upah sebanyak OP1. Seandainya kemudian ia dikenai pajak penghasilan, maka ini sama halnya dengan menurunkan tingginya tingkat upah per jam, sehingga akan mempunyai pengaruh terhadap keinginan untuk bekerja maupun keinginan untuk bersantai. Katakanlah dengan adanya pajak penghasilan, garis upah PS0 berputar ke kiri dengan poros pada titik S0 menjadi garis upah RS0 dengan garis upah RS0. Ternyata kurva tak acuh 2 menyinggung titik Q2. Persinggungan pada titik Q2 ini berarti bahwa pajak mengurangi waktu santainya dan bekerja lebih lama, yaitu dari S1 S0 jam kerja menjadi S2 S0 jam kerja, atau waktu santainya berkurang dengan S1 S2 jam kerja. Perlu diketahui bahwa pengenaan pajak pendapatan tidak selalu mendorong wajib pajak untuk bekerja lebih giat. Dapat pula pengenaan pajak itu mengurangi keinginan wajib pajak untuk bekerja seperti yang dilukiskan pada kurva ini. Setelah ada pajak penghasilan, kedudukan wajib pajak pada titik Q2, sedangkan sebelum itu pada titik Q1. Ini berarti bahwa mula-mula ia bekerja selama S1 S0 jam kerja dan bersantai selama OS1 dengan memperoleh pendapatan setinggi OP.
yang kemudian setelah kena pajak ia bukannya bekerja lebih giat tetapi justru mengurangi waktu kerjanya dari S1S menjadi S2S dan menambah waktu santainya dari OS1 menjadi OS2 dengan menerima pendapatan yang lebih kecil pula dari OP1 menjadi OP2. Dari uraian di atas kita tahu bahwa apabila penawaran usaha dalam hubungannya dengan pendapatan itu elastisitas dan positif sifatnya dengan adanya pajak, maka akibat selanjutnya akan mengurangi kegiatan orang untuk bekerja dan menabung sehingga ini bersifat disinsentif. Keadaan ini tampak dapat dibenarkan dan dapat diterapkan pada golongan orang yang berpendapatan tinggi dan kelihatan bahwa hubungan antara pendapatan dan usaha itu bersifat positif. Turunnya pendapatan mengurangi pula kemauan untuk bekerja dan menabung. Sebaliknya, pada golongan orang berpenghasilan rendah, karena penawaran usahanya dalam hubungannya dengan pendapatan adalah elastis sifatnya dan mempunyai hubungan yang negatif, maka dengan dikenakan pajak justru akan mendorong wajib pajak tersebut untuk bekerja lebih giat. Selanjutnya pada poin 3 yaitu pajak netral. Terdapat gambar kurva yang ada di PPT pengaruh masing-masing macam pajak terhadap bekerja dan menabung. Bagaimana elastisitas permintaan wajib pajak terhadap pendapatan atau elastisitas penawaran usaha dalam hubungannya dengan pendapatan. Sebagai misal untuk pajak yang netral itu adalah pajak terhadap keuntungan yang tidak diharapkan atau windfall profit. Dengan sendirinya wajib pajak juga tidak mempunyai harapan untuk dikenal pajak sebelum adanya keuntungan tersebut. Pada gambar di samping, AC adalah kurva biaya rata-rata sebelum dikenakan pajak yang spesifik dan AC adalah kurva biaya rata-rata setelah adanya pajak tersebut. Dengan adanya pajak yang spesifik, seorang monopolis sebagai wajib pajak akan berkurang minatnya untuk bekerja, mungkin dengan mengurangi jam kerja ataupun mengurangi jumlah karyawannya. Untuk selanjutnya pada poin 4 yaitu kemauan untuk bekerja. Terdapat gambar kurva yang ada di PPT jika dengan adanya pajak yang dikenakan justru menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolis bertambah. Dalam hal yang demikian akan berarti bahwa pajak menyebabkan monopolis untuk sudi bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Sehingga dengan adanya penentuan harga maksimum atau dengan monopolis ternyata memperluas produksinya, sehingga pajak itu bersifat memberikan insentif untuk bekerja lebih giat. Dapat dilihat sekarang pajak yang manakah yang paling bersifat disinsentif. Telah diketahui bahwa semakin elastis permintaan seorang terhadap penghasilan dalam arti usaha pajak yang dikenakan maka akan semakin bersifat disinsentif. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu pajak yang bersifat disinsentif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan sedikit bersifat disinsentif apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsikan terhadap barang tersebut. Contohnya saja terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun terhadap konsumsi beras misalnya dikenakan pajak yang cukup tinggi, maka hal ini tidak akan menyebabkan orang yang mengkonsumsi beras menjadi sangat kurang berminat untuk bekerja. Di samping itu, konsumen akan berusaha untuk mengganti barang tersebut dengan barang lain apabila pajak tersebut benar-benar dirasanya berat. Tetapi, kalau pajak itu dikenakan pada konsumsi barang-barang yang mengambil sebagian besar dari penghasilan konsumen, maka hal ini akan menyebabkan atau mengakibatkan adanya suatu disinsentif. Untuk subbab yang ketujuh yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi.
pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolis ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. Adapun pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan, baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi, misalnya tidak hanya dari segi efisiensi, tetapi juga dari segi distribusi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Kemudian adapun pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya taxable capacity, jadi rata-rata tingkat pajak atau average tax rate akan meningkat untuk setiap dasar pajak atau tax base. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Ada beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan, di antaranya yang pertama, pemilihan lapangan kerja. Dalam hal ini, pajak penghasilan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan pendapatannya. Kemudian ada tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan atau rate of return dari tabungan, misal saja bunga tabungan, dividen, capital gain yang merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Untuk selanjutnya yaitu kondisi terkini pajak dalam perekonomian makro. Dengan judul Bukan Main, penerimaan pajak 2022 tembus 1,6 kuadriliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 telah mencapai 110,6% dari target yang ditetapkan sepanjang 2022. Penerimaan pajak pada APBN 2022 telah mencapai 1,634,36 triliun rupiah. Jumlahnya tumbuh 41,9% year on year, atau setara dengan 110,6% dari target penerimaan pajak tahun ini. Sri Mulyani menjabarkan bahwa realisasi pajak penghasilan atau PPh non-migas mencapai 900 triliun rupiah atau sudah 120,2% dari target APBN. PPh migas yang telah terkumpul 75,4 triliun rupiah sudah melampaui target, yakni 116,6%. Selama periode Januari sampai 14 Desember 2022, realisasi penerimaan PPh non-migas sudah mencapai 900 triliun rupiah atau 120,2% dari target. Kemudian realisasi PPh migas mencapai 75,4 triliun rupiah atau 116,6% dari target. PPN dan PPNBM 629,8 triliun rupiah atau 98,6% dari target. Sedangkan PBB dan pajak lainnya yaitu 29,2 triliun rupiah atau 90,4% dari target. Kendati kinerja perpajakan tahun ini dalam kondisi baik, Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu waspada di tahun depan. Dari mulai April 2022 sampai hari ini, pertumbuhan kumulatif penerimaan pajak selalu di atas 40%. Namun, kita lihat tidak akan mungkin growth-nya terus-menerus tinggi. Jadi, kita harus mengkalibrasi target penerimaan pajak kita, kata Sri Mulyani. Ia juga mengungkapkan memang tahun 2023 target penerimaan pajak cukup modest, karena Indonesia sudah 2 tahun atau penerimaan pajak tumbuh relatif tinggi. Selanjutnya adalah pandangan tentang berita pajak dalam perekonomian makro. Pada tahun 2022, kondisi pajak negara Indonesia dalam keadaan yang baik. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai angka 1,6 kuadriliun rupiah.
Penerimaan pajak yang paling banyak disumbangkan dari pajak penghasilan non-migas yang melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu sebesar 900 triliun rupiah atau sudah 120,2% dari target APBN. Jadi, kondisi kinerja pajak pada tahun 2022 dalam kondisi yang baik dan stabil. Dengan penerimaan pajak pada tahun 2022 yang telah mencapai atau melampaui target ini sudah menyumbangkan dana APBN untuk melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah seperti pembangunan juga pemerataan infrastruktur nasional yang lebih baik dan maju. Penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan bertujuan untuk mencapai sama ras dan sama rata antar wilayah dan daerah dan lain sebagainya. Yang diharapkan pada tahun 2023 untuk lebih berhati-hati agar tetap bisa menjaga kinerja pajak dalam posisi tetap normal. Mengingat pertumbuhan kumulatif pajak ini tidak akan selalu tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya skala pengaturan yang konsisten sebagai standar tolak ukur agar tetap terjaga dengan stabil target dari penerimaan pajak tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini dapat berguna untuk diri kami sendiri dan bagi banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.